dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah orang yang memiliki pendidikan di bidang kesehatan dan berwenang memberikan pelayanan kesehatan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selanjutnya, rekam medis adalah dokumen yang berisi identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Fungsi rekam medis sebagai alat komunikasi tenaga kesehatan, dasar perawatan pasien, bukti hukum jika terjadi sengketa, dan bahan penelitian dan pendidikan. Nah, kemudian rekam medis harus disimpan dengan baik, dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, pengertian persetujuan tindakan medis. Biasa disebut dengan informed consent, yaitu persetujuan pasien setelah mendapat penjelasan lengkap dari dokter. Bentuk persetujuan. Persetujuan dapat berupa tertulis dan lisan. Nah, isi penjelasannya biasanya meliputi diagnosis, tindakan medis, risiko, dan alternatif pengobatan. Pasien memiliki hak untuk mengetahui dan menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian kedokteran forensik. Kedokteran forensik adalah ilmu yang menghubungkan dunia medis dengan dunia hukum. Di Indonesia, keberadaannya diatur secara hukum, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, pasal 133-135, yang mengatur permintaan visum ad repertum. Peran kedokteran forensik tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kematian, tetapi juga meliputi pemeriksaan korban hidup, analisis toksikologi, hingga identifikasi korban bencana massal. Dengan demikian, kedokteran forensik memegang peranan penting dalam memastikan proses peradilan berjalan berdasarkan bukti ilmiah. Cabang ilmu ini memadukan prinsip-prinsip medis dengan kaidah-kaidah hukum untuk mengungkapkan fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang melibatkan aspek pidana, perdata, maupun administrasi. Dalam praktiknya, kedokteran forensik tidak hanya berfokus pada pemeriksaan korban meninggal dunia melalui otopsi, tapi juga meliputi pemeriksaan korban hidup, analisis toksikologi, identifikasi korban bencana, hingga pemberian keterangan ahli di pengadilan. Kedokteran forensik tidak hanya berperan dalam proses pembuktian kasus pidana, tetapi juga membantu keluarga korban memperoleh kejelasan penyebab kematian, serta menjadi alat penting dalam identifikasi korban yang tidak dikenal. Di sini saya akan menjelaskan tentang medico legal. Medico legal adalah ilmu terapan yang memiliki dua aspek, yaitu kedokteran dan ilmu hukum. Medico legal digunakan pada sebuah kasus hukum yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk menyesuaikannya. Secara garis besar, medico legal bertugas sebagai pengadil dan saksi pihak rumah sakit jika terjadi kasus hukum yang menimpa pihak rumah sakit. Seorang ahli medico legal biasanya dipanggil untuk kasus-kasus seperti pemberian kompensasi untuk pekerja yang mengalami cedera dalam kasus medis di mana tingkat dan jenis kecacatan tertentu dalam kasus pidana dan perdata yang memerlukan pemeriksaan medis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dokter forensik dan ahli medico legal terletak pada kasus yang ditanganinya. Bila ahli medico legal membantu untuk menangani kasus-kasus tuntutan dari orang yang mengalami cedera, dokter forensik lebih memfokuskan diri untuk meneliti penyebab kematian seseorang. Adapun contoh kasus dugaan maladministrasi yang terjadi di RSUD Abdul Malik, Lampung, yang menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan meninggalnya seorang bayi yang bernama Alasya Erina Putri yang didiagnosis mengalami penyakit Hikrosprung, yaitu kelainan pada usus besar yang menyebabkan gangguan buang air besar. Bayi tersebut kemudian dirujuk ke RSUD Abdul Malik untuk mendapatkan penanganan medis. Dalam proses penanganannya, dokter memberikan dua pilihan, operasi kepada keluarga pasien. Salah satunya yaitu pilihan operasi yang menggunakan alat medis yang tidak ditanggung oleh BPJS. Keluarga kemudian diminta mentransfer sekitar 8 juta rupiah ke rekening pribadi dokter untuk membeli alat tersebut. Tindakan ini menimbulkan dugaan maladministrasi karena pembayaran tidak dilakukan melalui sistem resmi rumah sakit. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pelayanan juga menjadi sorotan. Setelah operasi dilakukan, kondisi bayi tidak membaik dan akhirnya meninggal dunia.
Kasus ini kemudian mendapatkan perhatian dari Ombudsman Republik Indonesia yang menilai adanya indikasi penyimpangan prosedur pelayanan kesehatan. Jika dilihat dari perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yaitu penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan prosedur dalam pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap standar prosedur dalam pelayanan kesehatan agar pasien dapat terlindungi dengan baik. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa penjelasan yang telah dibawakan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dalam pelayanan kesehatan, setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus dilakukan secara profesional serta mengikuti ketentuan hukum yang telah berlaku. Pelayanan tersebut juga harus disertai dengan pencatatan yang jelas dan menjaga kerahasiaan informasi pasien. Selain itu, pasien juga memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang memadai sebelum suatu tindakan medis dilakukan, sehingga terciptanya hubungan yang transparan dan saling menghormati antara tenaga kesehatan dan pasien. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.